Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022 terus bergulir. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah menetapkan 5 tersangka baru yang langsung ditahan, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Muchtar Riza Pahlevi Tabrani. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024. Berdasarkan Kapus Penkum Kejagung RI, menurut Kapus Penkum Ketut Sumedana, kelima tersangka tersebut terlibat dalam berbagai aktivitas yang merugikan keuangan negara dan lingkungan akibat penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi dengan membentuk perusahaan-perusahaan boneka untuk mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, Kamis 15 Februari tahun 2024. Sementara itu, tersangka SG alias AW dan tersangka MBG memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk. Tersangka SG alias AW diduga memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Biji timah yang diproduksi oleh tersangka MBG perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian, baik biji maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk. Untuk mengumpulkan biji timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi, BJA, dan CV Rajawali Total Persada, RTP. Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 hingga 2022 mencapai Rp975.581.982.776, Rp975.982.776. Sedangkan, total pembayaran biji timah mencapai Rp1.729.090.391.448, Rp1.729.090.391.448. Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan, SHP, Mineral Timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian biji timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma. Selain itu, aktivitas penambangan ilegal timah juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat. Sementara itu, tersangka SG ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka E alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan dari Jakarta. Sumber Kapus Penkum Kejagung RI melaporkan.